permukaan tanah dan di kawasan yang memiliki banyak stupa hijau yang terletak di atas perbukitan. Pemandangannya keren banget. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Safe Traveler, jumpa lagi bersama saya Aprilia Dewutami, tetap di acara kesayangan kita Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, April mau ngajak para Safe Traveler di rumah untuk mengunjungi tempat di Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Seperti apa keseruannya? Ikutin April terus ya. Yuk. Traveler, sekarang April sudah berada di Batik Tulis Sri Kuncoro. Nah, ikutin April terus ya, karena April pengen belajar membatik nih. Seperti apa keseruannya? Ikutin April terus, tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya April dari Travel Diary. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Imaroh. Ibu Imaroh. Mari, Safe Traveler. Oke, terima kasih Bu. Nah, Safe Traveler, sekarang saya sudah berada dengan Ibu Imaroh dan sekarang saya mau jelasin tentang Batik Tulis Sri Kuncoro. Nah Bu, sejak kapan nih berdirinya Batik Tulis Sri Kuncoro itu sendiri? Berdirinya Batik Sri Kuncoro itu 5 April 2008. 5 April 2008, cukup lama. Iya. Tapi memang kalau di sini sudah sejak turun-temurun. Jadi sudah sejak kecil, umur 10 tahun saya sudah batik. Ya, cuman untuk usaha ini memang 2008 itu karena setelah gempa ya. Setelah gempa bumi itu kan kita kena musibah ya. Terus ya itu dari situlah ada banyak LSM yang masuk di sini, dari dinas pemerintahan juga untuk memberikan pelatihan pewarnaan. Karena kalau dulu itu cuman bisanya batik aja. Jadi cuman dijual mentah, terus dari itu kita belajar untuk pewarnaan. Batik-batik di sini sendiri itu ada apa aja nih Bu? Misalnya motifnya? Iya, kalau di sini banyaknya motifnya klasik, Mbak. Motif klasik ya. Motif klasik ya. Di antaranya ada motif Wahyu Tumurun, Sito Mukti, Sito Asih, Teruntung, gitu yang masih banyak diminati. Filosofinya sendiri itu batik Sido Mukti, Sido Asih itu sendiri apa nih? Bukan kadang kan kita sebagai orang awam kan pakai cuma buat pergi ke kondangan atau persiapan. Bisa dijelasin nggak kepada saya? Ya memang ada filosofinya sendiri-sendiri ya, masing-masing motif itu. Misalnya ada motif Sito Mukti, itu filosofinya harapannya itu si pemakai itu hidupnya mukti itu mulia, tercapai apa yang dicita-citakan ya gitu. Jadi apa ya istilahnya, motif itu memang didesain seperti doa yang dilambangkan di kain batik kayak gitu Mbak. Ya. Sito Asih sendiri? Ya, Sito Asih itu memang dipakainya apa ya untuk tali kasih gitu. Ya. Terus kalau Wahyu Tumurun itu biasanya apa ya mengharap wahyu dari Sang Pencipta. Jadi biasanya dipakainya pas midodareni misalnya atau siraman pas 7 bulanan. Kalau ada keraton adat Jawa kan pakai seperti itu ya. Terus kalau Tumaruntum itu memang Tumaruntum itu apa ya menyatukan dua keluarga. Jadi biasanya dipakainya pas pernikahan dipakai bapak ibunya ya, bapak ibunya pengantin. Nah, untuk keraton sendiri nih, kalau Sultan tuh pakai kain yang batik yang kayak gimana nih? Iya, kalau Sultan sendiri memang pakainya yang apa motif barong, jadi motif parang yang besar-besar. Ya, itu memang khusus untuk raja. Di sini nggak dibuat? Memang kadang kita buat, tapi memang itu kalau di luar keraton sendiri masih bisa dipakai. Tapi kalau di dalam keraton ya kita mungkin sebaiknya tidak menggunakan yang itu. Ya, jadi ya. Berarti hanya untuk keturunan Sultan? Iya, memang khusus raja Mbak. Jadi kalau nanti putrinya, apa yang permaisurinya itu sudah beda lagi parangnya. Ada yang parang kecil-kecil ya. Jadi ada yang parang pelite, ada parang serimpi, itu biasanya dipakai. Kalau raja memang khusus parang barong gitu ya. Nah, terus untuk warnanya sendiri nih Bu, saya lihat kan di sini ada yang warnanya tuh lebih gelap, ada yang lebih terang. Itu gimana nih Bu?
Iya, itu karena kalau yang soft itu memang karena warna alami, Mbak. Oh, jadi iya warnanya alam itu dari apa? Dibuatnya dari warna-warna yang ada di sekitar sini, dari tumbuh-tumbuhan, misalnya dari kulit kayu, dari daun, dari kulit buah, seperti itu. Nah, itu untuk yang warna biru sendiri tadi saya lihat itu diambil dari warna apa ya, Bu ya? Kalau yang biru itu dari daun indigo vera, Mbak. Indigo vera. Iya, indigo jadi vera. warnanya tuh biru, Biru. tapi soft gitu ya? Iya, seperti itu. Kalau yang kuning itu dari daun mangga juga bisa, dari kulit buah jolawe juga bisa. Nah, berarti yang sintetis ini, yang terang-terang seperti ini dari sintetis. Iya, yang ini yang warnanya ngejreng-ngejreng itu biasanya warna sintetis. Mengikuti zaman aja. Iya. Nah, untuk proses pembuatannya sendiri nih, Bu, kita ada bahannya apa aja nih, Bu? Iya, bahan-bahannya. Kalau kita mau membatik itu memang kita siapkan kain dulu ya, Mbak ya. Pertama kain, terus nanti ada canting, ini alatnya untuk membuat ini, melilitkan lilin ini itu pakai canting. Terus nanti ada wajan, ada kompor untuk menyalakan lilinnya. Baru nanti kita melilitkan ini. Oke, ini kalau yang ini sendiri beda, Bu, sama ini? Beda. Ini untuk yang ngelowong, Mbak. Jadi canting itu ada 3 macam. Oh, ada 3 macam. Yang untuk ngelowong itu yang membuat desain pertama ini, yang menirukan ini. Terus nanti kalau yang ini yang kecil ini untuk nitik-nitik di dalamnya sini, Mbak. Jadi nitik-nitik nanti untuk isen-isen namanya. Ya, itu yang pakai yang agak kecil. Nanti terus kalau yang mau dikehendaki itu yang putih seperti ini, misalnya seperti ini, ada putih banyak di luar seperti ini namanya tembok. Jadi pakai canting yang paling besar. Jadi cantingnya itu gede gitu, nanti untuk ngeblok di sini. Jadi warna dasar kain putih ini kita tutup pakai lilin biar nanti sampai terakhir finish sebelum dilalat tetap ini putih, Mbak. Ya, jadi fungsinya lilin kan merintangi warna biar tidak masuk, jadi tidak kena warna hitam, tidak kena warna coklat. Seperti itu, ya. Oh, berarti ada lubang yang berbeda-beda ya? Beda-beda juga ya. Nah, Kak, desainnya sendiri nih, Bu, saya penasaran. Ini desainnya ini sendiri gambar sendiri dari ibunya atau ngambil inspirasi dari mana? Ya, kalau cuma untuk pembelajaran sebenarnya ini kan untuk cuma pembelajaran ya, Mbak. Lain dengan yang tadi yang motif klasik tadi. Kalau motif klasik kan sudah pakemnya seperti itu. Ini kita bisa turun-temurun. Berarti kalau itu sudah asli itu memang seperti itu. Sudah ada pakemnya seperti itu. Tapi kalau seperti ini masih bisa pengembangan, mau bunga-bunga, daun-daun atau kupu-kupu atau burung bisa. Bisa. Nah, berarti sekarang kita langsung mencoba aja ya, Bu ya. Oh, mau coba batik? Mau coba batik ya, silahkan monggo ya. Nah, saya Traveler sekarang April mau mencoba batik bersama Ibu Imanto ya, Bu. Ya, monggo silahkan aja. Ya. Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Universitas Ahmad Dahlan, internationally recognized university. Mam na imię Kasia. Przyjechałam tutaj z Polski w ramach programu Dharmasistwa, żeby uczyć się języka indonezyjskiego na Uniwersytecie Ahmad Dahlan. Studiowanie na UAD, a do tego mieszkanie w Jogjakarcie jest niepowtarzalną okazją, żeby poznać kulturę Indonezji, dlatego wszystkich do tego serdecznie namawiam. A Indonezyjczycy na pewno Wam w tym pomogą, ponieważ jest to najbardziej pogodny i radosny i pomocny naród świata. 안녕하세요. 제 이름은 권가민이라고 합니다. 저는 한국 사람이고요. 저는 현재 족자카르타 안에 있는 아마드 다알란 대학교에서 공부하고 있습니다. 이곳 사람들은 모두 항상 미소 짓고 또 많은 사람들이 친절합니다. 그리고 학교 측에서도 외국 유학생들을 위해 많은 배려를 해주고 있습니다. 그래서 지금 저는 매우 행복하게 공부하고 있습니다. 감사합니다.
Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Nah, Safe Traveler, sekarang April mau nyoba untuk membatik. Yuk, Ya. Ya. Nah, ini ikuti motifnya seperti itu ya. Pasang, ambil lagi ya. Sedikit saja. Ya. 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 Ikuti garisnya. Ya. Ya. Memang harus telaten, sabar kalau membatik itu. Iya. Mudah ya Bu ternyata. Iya. Iya. Ya memang harus telaten aja. Udah nggak keluar, ambil lagi Mbak, biar ya, ambil yang panas ya. Oh, harus yang panas. Iya, itu kan sudah dingin jadi beku, jadi nggak tembus. Iya, nggak apa-apa, namanya juga sekali belajar ya, netes-netes nggak apa-apa. Bagus. Nggak apa-apa. Oke. Ya. Nah, Safe Traveler ternyata tuh nggak mudah karena mengikuti polanya itu memang sudah bisa, tapi untuk menghindari tetesan-tetesan lilinnya itu susah banget. Jadi nggak gampang seperti ibu-ibunya yang sudah ahli di sini. Nah, Safe Traveler, Ibu, ini sendiri kalau sudah jadi sendiri nih dikemanakan habis ini? Iya, kalau sudah selesai pembatikan diwarnai Mbak. Oh, diwarnai. Ya, jadi ini langsung dicelup dikasih warna. dicelup dikasih warna, warna alami atau warna sintetis ya. Bisa seperti itu warna alami, seperti yang dikerjakan ibunya itu warna alami. Saya sambil mengerjakan ya Bu ya. Iya, monggo. Untuk posisi duduknya sendiri juga harus seperti ini ya Bu ya. Iya, ya memang harus kestabilan canting untuk jalan itu juga harus Mbak, terlalu nunduk nanti yang blobor. Oke. Ya. Biasa seperti saya merasakan panas ya Bu ya. Ibu-ibunya gimana, panas nggak Bu? Biasa dekat. Biasa. Sudah puluhan tahun kok Mbak membatik, jadi sudah 35 tahun. Ya. Biasanya menggambar di kanvas atau di buku gambar. Iya. Kalau ini kan pakai lilin, pakai canting. Kalau pensil semua sudah bisa, tapi karena ini canting itu harus kestabilan untuk menjalankan juga harus dijaga, harus bisa. Jadi biar hasilnya juga bagus, nggak terlalu blobor, nggak terlalu kecil, jadi rata, teratur. Ya. Ya. Setelah jadinya batik di sini, nanti kita langsung ke pewarnaan. Nah, sekarang kita langsung ke pewarnaan aja ya Bu ya. Kalau ini udah jadi, kan karena saya belum jadi mending kita langsung lihat ke pewarnaannya. Ya, ayo ikutin terus. Ya, di sini yang pewarnaan kebetulan ini warna sintetis Mbak yang kita praktekkan ini. Ya, ini warnanya warna naftol. Jadi ini warna dasar untuk mewarnai yang dari warna sintetis yang jenisnya naftol. Naftol. Iya. Ini warnanya apa nih Bu nanti? Ini nanti kalau sudah selesai warnanya coklat. Coklat. Ya, namanya sugar. Ini untuk yang sintetis. Kalau untuk yang asli di sebelah mana? Yang kalau yang warna alami yang di sebelah sana itu. Oh, ya, ada warna coklat, ada warna kuning yang dari daun mangga. Daun mangga. Ya. Kalau yang coklat dari kulit kayu mahoni. Ya, contohnya di situ ya. Oh, setelah proses ini apa aja nih Bu? Iya, kalau sudah selesai pewarnaan semua, direbus Mbak, dihilangkan lilinnya, namanya ngelorot. Atau ngebio, ya. Oh iya. Lepas lilin semua. Iya. Jadi lilinnya itu dilepasnya direbus. Dilepasnya direbus. Iya. Kalau sudah direbus, sudah selesai dicuci, dikeringkan, sudah jadi. Oke. Yuk kita langsung lihat. Oh iya, silakan.
Batik tulis Sri Kuncoro adalah batik yang mengambil nama dari kampung selatan Yogyakarta yang terkenal sebagai sentra pengrajin batik tulis asli khas Keraton Mataram. Kerajinan batik sudah menancap di dusun ini lama sekali, berabad-abad tahun yang lalu. Hanya saja, pada zaman dulu pengrajin batik di Giriloyo bisa dibilang hanyalah sebagai pemasok batik setengah jadi ke juragan batik di sekitar Keraton Yogyakarta. Saat ini pengrajin batik di Giriloyo sudah membuat sendiri kain batik sampai ke tahap akhir, yaitu proses pewarnaan kain, baik pewarna alam maupun sintetis. Terima kasih Ibu, aku udah diajakin membatik, sudah lihat juga hasil batiknya. Terima kasih ya Bu ya. Sama-sama ya. Sampai ketemu lagi. Nah, saya Traveler, April udah selesai nih lihat-lihat proses pembuatan batik. Sekarang April mau langsung lanjut ke tempat minuman khas dari Imogiri, yaitu tempat minuman Wedang Uwu. Seperti apa rasanya? Ikutin April terus ya, tetap di Travel Diary, beda angka, beda cerita, satu catatan. Mari Bu. Iya, mari. Nah, setelah melihat kerajinan batik tadi, sekarang April aus nih, Soy Traveler. Sekarang April mau nyicipin minuman khas dari Imogiri, yaitu Wedang Uwu. Seperti apa rasanya? Ikutin April terus ya. Assalamualaikum Ibu. Salam. Saya April. Ibu dengan Ibu siapa? Bu Lasmi. Nah, sekarang saya sudah bersama Bu Lasmi, pembuat Wedang Uwu ya Bu ya? Iya. Nah Bu, bisa jelasin sendiri nggak sih Wedang Uwu tuh apa aja bahan-bahannya? Bahannya daun cengkeh, daun manis jangan, secang, terus itu jahe, gula batu. Dan gula batu. Iya. Nah, itu tuh khasiatnya apa aja Bu buat untuk minumnya? Untuk perut kembung. Itu pusing-pusing. Ya, kalau perutnya sakit juga bisa. Nah, terus kalau kenapa sih namanya kok Wedang Uwu? Wedang Uwu itu artinya apa sih Bu? Bisa dijelasin nggak? Wedang Uwu itu artinya dari makam raja-raja. Makam raja-raja dulu. Iya. Oh gitu. Jadi nama Wedang Uwu sendiri itu kan minuman ya Bu? Iya, Uwu sendiri itu iya. Uwu itu kan daun-daun. Oh, daun-daunnya udah jatuh. Oh, daun-daun yang sudah jatuh. Yang udah jatuh. Jadi disebutnya Uwu. Iya. Oke. Nah, itu tuh Soy Traveler yang disebut dengan Wedang Uwu. Nah, kalau gitu harga dari Wedang Uwu sendiri tuh berapa Bu? 2.000. 2.000 per gelas? Iya. Oke. Iya. Terus kalau ada apa lagi kalau Wedang Uwu itu? Kalau Wedang Uwu itu minumannya ada banyak selain Wedang Uwu. Ada es teh. Oh, ada es teh. Ada wedang jeruk, ada jahe. Ya, itu Wedang Uwu dikasih es juga bisa. Oke, kalau gitu April pesen satu ya Bu ya. Iya. Oke, saya tunggu ya Bu. Ya. Untuk Indonesia. Elingo sasane Sri Sultan Hamengkubuwono Kuwono kaping 9. Saduwe dhuwure sinau kudune dhewe tetep wong Jawa. Diupamake cacakang ora ninggalke lancaran. Marang bumi sing lair dhewe kang tansah kelingan. Ya, makasih Bu. Nah, ini nih Soy Traveler yang namanya Wedang Uwu. April minum dulu ya. Wedang Uwu disajikan panas atau hangat. Memiliki rasa manis yang berasal dari gula dan rasa pedas yang berasal dari rempah-rempah, terutama jahe. Warnanya merah cerah dari serutan kayu secang dan aroma harum yang ditimbulkan oleh daun kulit manis dan juga cengkeh. Kamu bakalan nemu Wedang Uwu yang dijual di dalam bahan-bahan kering. Jadi kamu bisa menjadikan Wedang Uwu sebagai salah satu oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Nah, setelah April mencicipi Wedang Uwu, sekarang April mau lanjut lagi nih langsung ke
tempat museum di mana di sana ada lukisan. Lukisan-lukisan yang kok unik-unik banget. Ya udah, langsung aja yuk kita lanjut ke Demak. Orangnya Jogja, Jogja tetap istimewa. Jogja istimewa untuk Indonesia. Universitas Ahmad Dahlan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul dan mampu beradaptasi terhadap perubahan global dan secara berkelanjutan menghasilkan lulusan yang berdaya saing tinggi dan mampu menjaga moral and intellectual integrity dalam kehidupan. Konnichiwa. アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。こんにちは。アフマッドダーラン大学に留学中の村野若と申します。先生方やクラスメートのみんながとても優しいので毎日楽しいです。アフマッドダーラン大学に来れたことをとても嬉しく思っております。ありがとうございます。Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Saya Traveler, sekarang April sudah berada di Expo Square. Sekarang April mau masuk ke The Mata Trick Eye Museum. Ikutin April terus ya. Nah, sekarang saya sudah berada di The Mata Trick Eye Museum. Langsung beli tiket langsung aja yuk. Di tiketnya Mbak, satu. Makasih. Aduh. Selamat sore. Sore. Saya April dari Travel Diary. Ya, Dewi. Oke. Gimana Mbak Mbak Dewi, April? Bisa saya bantu? Bisa jelasin nih tentang konsep dari The Mata itu sendiri itu apa nih Mbak? The Mata itu apa ya? Kita museum atau wahana ya, wahana 3 dimensi untuk wahana foto. Tepatnya ya wahana foto 3 dimensi gitu. Jadi orang nggak perlu ya, nanti Mbak April ya nanti bisa lihat ke dalam gitu kan, dimana bisa Mbak April merasakan foto bersama artis umpamanya SNSD gitu, ada di sini. Kemudian pemain sepak bola ada. Terus objek-objek apa kayak di tembok Cina, di kincir angin Belanda ada di sini. Nah, luasnya sendiri di sini ada berapa? Luasnya sekitar 1.500. 1.500 meter. Kalau lukisannya sendiri di sini ada berapa banyak? Kebetulan ini bukan lukisan ya Mbak, jadi ini apa ya, foto. Iya, foto printing. Jadi kita memang bukan lukisan ya. Oke. Ada berapa banyak nih kira-kira gambarnya? Sekitar 120. Oke, 120-an gambar. Berarti umum ya, gambarnya banyak, ada iya umum. Jadi sebenarnya konsepnya ini nggak untuk remaja atau ini, jadi semua semua kalangan ya, bisa yang anak-anak. Jadi anak-anak bisa foto di sini. Terus kemudian tadi pangsanya tuh segmennya ya, segmennya kita semua umur gitu. Karena kalau anak-anak terwakili sama apa tuh, Angry Bird ada, ya. Terus kalau yang bapak-bapak juga ada di sini ya banyak. Di sini luar negeri semua gambarnya apa memang ada?
Yang lokal juga banyak. Kebetulan untuk Jogja sendiri, Sri Sultan ada. Kemudian ada apa? Taman Sari ada gitu. Terus Tugu Jogja ada. Jadi kita tetap tidak meninggalkan Jogja. Gitu. Untuk gambar yang unik sendiri dan diminati itu ada berapa banyak di sini? Kira-kira yang paling diminati itu di sini gambar? Yang paling favorit itu yang menyeberang di Lahar itu ya, jembatan Lahar itu yang jadi favorit. Gitu. Oke. Nah, saya traveler sekarang kita langsung masuk aja karena aku udah penasaran banget nih. Yuk, kita langsung masuk aja. Makasih Mbak Dewi. Iya, sama-sama. Wahana luar biasa ini tercatat memiliki banyak karya seni 3 dimensi dibandingkan museum lain di belahan dunia manapun. Wahana ini unik karena menghadirkan beraneka gambar mulai dari tema alam, olahraga, tokoh, binatang, superhero, roman, sirkus, ornamen, termasuk objek wisata Taman Sari dan pagelaran keraton. Listen what I say, oh. I got your hey, oh. Now listen. Perlu diketahui, tidak semua karya seni merupakan hasil karya lukisan, namun merupakan hasil olahan digital print. Tapi itu tidak menjadi masalah, karena hasil karyanya sangat menarik untuk dinikmati. When it's killing me, what do I really need? All that I need to look inside. Hey, oh, listen what I say, oh. Sekarang April sudah berada di Malioboro. Seperti aslinya bukan? Padahal April masih ada di The Mata Trick Eye Museum. Kalau penasaran, langsung kesini aja. The more I see, the less I know, the more. Nah, setelah semua perjalanan tadi, April sekarang mau nulis semuanya di dalam buku diary. Nah, saya Traveler, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap di Travel Diary, beda langkah, beda cerita, satu catatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.